Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman kelas 4? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi teman-teman dengan Mr. Zainal pada pelajaran ICT kelas 4. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa belajar kembali. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada ilmu yang kita pelajari pada pagi hari. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baik teman-teman, untuk pelajaran pivot kali ini kita akan mempelajari 3 materi. Apa aja ya materinya? Yang pertama, menggunakan file STK. Kemudian yang kedua, menggunakan onion stick, onion skin. Yang ketiga, membuat multi feature selection dan joining feature. Oke, teman-teman semuanya, kita langsung mempelajari apa ini gambar yang ada di belakang Mister. Ada gambar stickman yang sticknya tebal, tipis, kemudian ada yang menggunakan topi seperti layaknya koboi ya teman-teman ya. Kemudian ada jam dinding, ada stickman dengan jenis berbeda ketebalannya. Kemudian ada stickman juga dengan jenis ketebalan yang berbeda juga. Ada gambar gajah, ada gambar kuda, dan yang terakhir ada gambar tangga. Nah, ini semua adalah file STK. Ini semua adalah file STK. Kemudian, teman-teman, apa itu file STK? File STK adalah stick figure. Saya ulangi, file STK adalah stick figure. Nah, kira-kira apa itu stick figure? Yaitu contoh figure yang terdapat pada aplikasi pivot. File-file ini tersimpan di aplikasi pivot di komputer teman-teman semuanya. Sehingga teman-teman bisa menggunakan file tersebut untuk variasi feature. Kemudian yang kedua, teman-teman, file STK dapat dibuka langsung di area atau halaman kerja animasi di aplikasi pivot dengan cara mengklik load feature type di menu file yang ada di paling pojok kanan atas. Oke teman-teman, selanjutnya adalah file STK dapat dibuat menggunakan dengan cara mengklik menu file, kemudian create feature type, lalu teman-teman buat feature yang teman-teman kehendaki, dan feature tersebut bisa teman-teman save dan gunakan kembali di lain waktu dengan cara klik save as. Oke. Baik teman-teman kelas 4, ini adalah video tentang menggunakan file STK. Saat ini terdapat satu feature stickman. Kemudian kita akan menggunakan file STK. File STK sendiri itu adalah stick figure. Stick figure yang terdapat pada pivot animator. Langsung saja teman-teman, kita klik file. Kemudian load feature type. Nah, maka terdapat file STK atau stick figure yang terdapat pada pivot animator. Di aplikasi teman-teman sudah terdapat ya. Di antaranya adalah ada clock, ada cowboy, default pivot 2, elephant, ada horse, ladder, man, selanjutnya dan lain sebagainya. Kita pilih misalkan terdapat juga ada folder alfabet. Maka ini terdapat beberapa stick figure atau STK yang terdapat pada pivot animator. Oke.
Kita pilih misalkan clock saat ini. Itu adalah cara menggunakan file STK. Nah, teman-teman, file STK yang terdapat pada pivot animator bisa kita gunakan. Ada satu cara yang lain, yaitu membuat file STK sendiri, yaitu dengan cara klik file. Kalau tadi menggunakan load feature type, maka ini menggunakan create feature type. Artinya kita akan membuat file STK atau stick figure sesuai kehendak kita sendiri. Oke, misalkan klik ini, kemudian misalkan kita ingin membuat bola. Nah, kita ingin membuat bola, lalu kita klik file, lalu save as. Maka akan masuk ke file STK kita, ball. Oke, ketika kita ingin mengambil load feature type, maka sudah terdapat ball yang kita buat tadi. Oke, selamat mempraktekkan di rumah. Semoga teman-teman diberikan kemudahan dalam belajar. Terima kasih. Nah, selanjutnya teman-teman, menurut teman-teman, gambar apakah ini? Terlihat di gambar pertama, kedua, ketiga, keempat itu terlihat seperti bayang-bayang. Dan yang pertama adalah gambar yang lebih tebal dan nyata. Nah, kira-kira apa yang akan kita pelajari pada gambar ini? Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Onion skin, kalau kita terjemahkan secara bahasa, yaitu bayangan figure. Untuk apa ya? Berfungsi untuk menunjukkan posisi figure sebelumnya di frame, sehingga kita bisa menentukan posisi atau gerakan figure selanjutnya. Bayangan figure hanya ditampilkan saat proses pembuatan atau editing, tapi tidak akan terlihat teman-teman saat di play atau di export animasi tersebut. Kita bisa mengatur jumlah bayangan figure dari 0 sampai 9, sehingga memudahkan kita untuk membuat animasi. Ayo kita belajar bagaimana cara membuat onion skin atau bayangan figure tersebut. Kita lihat video berikut ini. Baik teman-teman, ini adalah video tutorial bagaimana menggunakan onion skin pada pivot animator. Onion sendiri itu adalah bawang, skin itu kulit. Tapi tidak bisa kita artikan dengan kulit bawang, tapi lebih ke efek bayangan. Caranya adalah sudah terdapat stickman dan juga figure bola. Lalu kita klik edit, klik option. Nah, di sini terdapat pengaturan area halaman kerja atau onion skin. Kita bisa atur dari 1 bayangan, 2 bayangan, 3, 4 sampai yang paling banyak 9. Oke, misalkan kita atur 4 saja. Bisa show ahead, bisa sebelumnya. Kita klik OK. Nah, teman-teman, efek bayangan ini untuk memudahkan kita dalam membuat gerakan animasi per frame-nya. Misalkan kita tendang bolanya. Oke. Nah, di sini terdapat efek bayangan. Karena kita tadi menentukan 4, maka akan tersedia 4 efek bayangan. Nah, sini. Kemudian bolanya 1, 2,
Di sini tersedia 4 efek bayangan. 1, 2, 3, 4. Dengan melihat efek bayangan, kita jadi tergambar gerakan sebelumnya seperti ini, sehingga menentukan gerakan selanjutnya lebih mudah. Nah, itulah onion skin, teman-teman. Nah, kita bisa memperkirakan kalau jarak segini, karena bola semakin ditendang semakin kencang, kemudian akan melemah. Itu fungsi onion skin. Teman-teman bisa menggunakannya di rumah. Nah, begitu. Terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman mendapat kemudahan saat mempraktekkan video tutorial ini di rumah. Terima kasih. Baik teman-teman, alhamdulillah. Semoga video tadi mampu memberikan pemahaman sehingga teman-teman mudah untuk membuat animasi yang selanjutnya. Nah teman-teman, Mister memiliki gambar yang selanjutnya. Nah, kira-kira gambar apa ya yang ada di sini? 3 gambar berwarna merah dan orange, kemudian 2 gambar berwarna biru dan biru muda. Kira-kira untuk apa ya teman-teman? Coba teman-teman bisa menebaknya. Kira-kira untuk apa ya? Baik, penjelasan dari Mister adalah gambar tersebut adalah multi-feature selection. Langkah membuat grup beberapa feature. Jadi Mister memiliki beberapa feature, kemudian kita ingin membuat grup supaya menggerakkannya sekaligus. Oke, Mister ulangi. Langkah membuat grup beberapa feature di area kerja. Ini bisa menghemat banyak waktu jika kita ingin memindahkan beberapa jumlah feature yang sama. Gambar yang dipilih ditampilkan dengan titik asal oranye dan merah pada titik segmen. Feature yang tidak dipilih atau tidak di selection dengan menggunakan warna biru. Memilih dan membatalkan pilihan. Cara kerja pemilihan gambar mirip dengan file di Windows. Kita klik di tempat yang asal, maka itu unjoining-nya sudah tercipta atau ungroup-nya sudah tercipta. Baik, selanjutnya adalah Baik teman-teman, ini adalah video tutorial tentang bagaimana menggrup beberapa feature. Langkah yang pertama, misalkan kita add feature 1, 2, 3, 4, sehingga feature-nya menjadi 5. Asalnya 1 ditambah 4 menjadi 5. Nah teman-teman, sini misalkan sudah terdapat 5. Cara menggrup adalah dengan cara meliputi atau memasukkan ke dalam kursor kita berapa jumlah feature yang kita kehendaki. Nah, misalkan 3 di sini. Oke. Kita nonaktifkan lagi. Misalkan 3 yang kita kehendaki. 3. Maka feature yang masuk pada pilihan grup kita terdapat 3 dengan ditandai warna kuning dan oranye. Yang tidak terpilih cirinya adalah titik segmen berwarna merah muda dan biru muda dan biru. Nah teman-teman, kita fokus ke feature yang kita kehendaki untuk dipilih, terdapat 3. Jadi ketika digerakkan maka 3-3-nya akan bergerak. Misalkan kita ingin menggerakkan ini, atau misalkan kita ingin menghapus, maka kita bisa menggunakan multi selection. Akan ini yang akan kita hapus. Nah 2 itu akan hilang. Tapi kalau 1-1 lebih lama. 1, 2. Begitu ya teman-teman, fungsi dari multi selection atau grouping feature. Silahkan dipraktekkan di rumah teman-teman. Semoga Allah berikan kemudahan.
Ini adalah ada gambar berwarna hijau dan biru. Maksudnya apa ya teman-teman? Kira-kira teman-teman bisa tebak gambar yang terakhir ini. Apa maksud dari gambar ini? Ada gambar yang terpisah di bagian kepala, tubuh serta kaki. Kemudian ada yang seakan-akan ada dua figure yang digabungkan. Baik teman-teman, penjelasan misteri yang selanjutnya adalah joining figure. Pivot animator memungkinkan teman-teman untuk menggabungkan beberapa figure sehingga gambar dapat diposisikan seolah-olah mereka adalah satu sosok figure dengan menggunakan icon yang ada di bawah. Untuk lebih mudah memahaminya, teman-teman lihat video berikut. Semoga bisa memudahkan teman-teman untuk memahami materi joining figure. Nah, baik teman-teman, di video tutorial ini kita akan belajar bagaimana cara menggabungkan dua figure. Sebelumnya Mister sudah membuat figure yang setengah badan atas dan figure yang setengah badan bawah. Supaya figure ini tergabung, kita akan menggunakan icon join or unjoin figure to another. Jadi satu figure dengan figure yang lainnya kita akan gabungkan. Nah, menggabungkannya ini adalah antara titik inti atau titik yang memindahkan figure, bukan menggerakkan bagian, tapi titik yang untuk memindahkan titik yang berwarna kuning digabungkan dengan titik yang berwarna kuning. Nah, tidak bisa menggabungkan antara titik yang berwarna merah dengan titik yang berwarna merah lainnya. Caranya kita klik join, kemudian akan digabungkan kemana, misalkan ke titik ini, maka dia akan menjadi satu. Untuk memisahkan lainnya kita pilih unjoin. Begitu teman-teman. Oke, baik teman-teman, silahkan, semoga bisa dipraktekkan di rumah. Terima kasih teman-teman sudah menonton video berikut. Semoga pelajaran pada pagi hari ini menyenangkan dan tidak lupa untuk mempraktekannya di rumah supaya bisa lebih paham dan bisa lebih menguasai tentang materi pelajaran pada pagi hari. See you next week. Terima kasih untuk pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.